Dengan saya VS Lutfi di Dev Indo. Sudah lama banget saya nggak bikin tutorial mengenai Flutter. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana mentranslate atau istilahnya localization atau ya intinya gimana caranya menyesuaikan bahasa sesuai device-nya atau lokasi si usernya. Oke. Yang jelas di sini saya akan mencontohkan sederhana aja. Saya akan mentranslate di sini untuk bahasa dan di body-nya untuk selamat datang di Devindo ini. Nah, ini nanti akan saya translate menjadi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pastinya. Dan satu lagi yang agak aneh, bahasa Polis atau Polandia. Jadi, di sini saya punya dua halaman. Untuk halaman yang pertama ini untuk home. Nah, selanjutnya ada halaman language. Nah, ini sederhana aja projectnya. Nanti kalian bisa melihat di GitHub saya untuk repository ini. Jadi, ini main.dart. Jadi, saya alahin ke home. Home yaitu di sini home. Di dalamnya ada title dan ada body di sini. Dan saya kasih icon ini untuk menuju halaman penggantian bahasa, yaitu halaman language. Di sini di language ini sudah saya hardcode, jadi kalau kalian punya bahasa banyak banget silahkan dibikin dinamik, tapi untuk contoh ini saya bikin hardcode untuk Indonesia, Inggris, dan Polis. Nah, untuk itu, untuk mentranslate ini kita membutuhkan bantuan package untuk mempercepatnya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan AC Localization. Nah, ini kalian bisa baca dokumentasi lengkapnya di Easy Localization dan kalau males ya silahkan ikuti tutorial ini. Oke, pertama copy aja ini dependensi untuk Easy Localization, di copy saja dan pindah ke project kalian. Nah, ini project yang saya jelasin tadi di PubSpec ini saya taruh di bawah Cupertino icon. Nah, oke, saya save. Sambil menunggu, saya akan membuat folder yang namanya aset. Di sini saya bikin aset. Ini nanti untuk menampung si file bahasa yang akan kita translate. Nah, kalau kalian menggunakan Easy Localization, kalian bisa mentranslate dari JSON, CSV, YAML, XML, dan ya, ini kalian bisa mengkonvertnya ini. Nah, di sini saya contohkan untuk yang JSON aja. Jadi di si aset ini saya bikin folder lagi untuk biar lebih rapi aja. Jadi di dalam aset saya kasih nama translators dan di dalamnya pertama saya akan membuat en.json. Ini untuk menampung yang versi bahasa Inggris dan selanjutnya id.json ini untuk bahasa Indonesia dan pl.json ini untuk bahasa Polis atau Polandia. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bikin key. Nah, untuk key-nya bisa kalian contohkan seperti ini cara membuat key. Di sini saya punya key ini maksudnya adalah translatean atau teks yang akan kita translate. Jadi ini bahasa. Nah, kalian bisa membuat key bahasa atau BHS atau sesuatu yang unik untuk mentranslate yang ini. Dan selanjutnya di sini yang selamat datang Devindo harus dibuat key juga. Jadi saya harus punya dua key. Nah, di sini saya contohkan aja untuk bahasa. Ini adalah key-nya. Selanjutnya untuk translate-nya adalah bahasa. Nah, ini key untuk bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya bisa kalian mempermudah untuk membuat key kalau kalian mendaftar Easy Localization. Kalian bisa datang ke websitenya. Nah, tapi kayaknya kalau translate banyak harus berbayar. Jadi biasanya saya menggunakan i18n Manager. Nah, ini kalian bisa download sesuai si OS kalian, Windows atau Linux. Nah, ini sesuaiin aja. Kalian bisa mendownload i18n Manager dan saya udah mendownload. Tampilannya akan seperti ini, jadi sederhana banget. Kalian bisa menambahkan file atau folder yang akan kalian translate. Nah, ini default untuk yang project saya sebelumnya. Nah, untuk itu kita open aja folder yang mengarah ke project yang saya contohkan di sini. Nah, saya ada di Flutter Localization.
lalu di dalam aset dan di dalam translate. Jadi kita open aja, otomatis akan membuka file yang telah kita buat. Nah, tadi saya membuat key untuk bahasa. Jadi ketika kita buka, ada bahasa Inggris dan bahasa Polish. Ini karena otomatis akan membaca file yang ada di sini. Ini adalah JSON yang saya atur Inggris dan Polish. Jadi di sini tinggal diisi aja untuk Inggris sama Polish, bahasa itu ditranslatein ke mana. Nah, ini kalian bisa mengatur translate-nya ketika kalian mengkonfigurasi Google Translate. Nah, di sini saya nggak mengeset, jadi manual. Saya buka Google Translate aja. Google Translate. Nah, saya akan mentranslate untuk bahasa ini dalam bahasa Polandia adalah bahasa juga ternyata. Bahasa Polish ini bahasa dan Inggris berarti language. Nah, ini bisa kalian translate mandiri atau di sini language. Nah, biasanya seperti ini bahasa kalau di Polish tuh ada titik di belakangnya, tapi karena ini contoh aja nggak apa-apa lah, kayak gini aja. Dan selanjutnya sebenarnya kita tadi akan mengatur dua key. Nah, ini selamat datang, dan kalau pakai si i18 Manager ini untuk membuat key baru tinggal klik kanan aja lalu add item. Nah, ini adalah key-nya. Saya akan membuat key namanya welcome. Nah, ini nanti untuk mentranslate si selamat datang Devindo. Nah, ini di sini saya hardcode untuk selamat datang, berarti tinggal di copy aja di library home. Nah, di sini saya akan mentranslate selamat datang Devindo ini. Nah, saya balik lagi ke i18 Manager untuk bahasa Indonesia, dan untuk bahasa Polandia adalah tadi salah ya, berarti ini adalah translate. Balik lagi untuk bahasa, harusnya bukan bahasa juga di Polandia. Nah, Jezeki, ini saya ganti. Dan welcome untuk bahasa Inggrisnya ya berarti welcome Devindo gitu aja. Nah, seperti ini saya translate, tinggal di save aja. Nah, kalau udah di save, ini akan berubah jadi item dan kalian bisa balik ke project kalian, otomatis akan dibuatkan seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya, karena kita tadi udah men-set up si dependensi ini, kita akan mengaturnya di main.dart. Jadi, di sini balik ke easy localization, bagian bawah ini ada dokumentasi atau cara konfigurasinya. Nah, pertama di sini di void main ini berarti kita copy aja untuk widget Flutter Bidding ini untuk untuk mengecek apakah si project Flutter ini udah diinisiasi dengan benar. Kalau udah, berarti dia akan menginisiasi si easy localization. Nah, ini saya copy aja ke main, dan ini ada main. Nah, kita paste. Kalau ada error, kita import dulu. Kalau ada error masih seperti ini, berarti kita harus mengaturnya asinkronus karena di sini adalah ada await. Oke, selanjutnya di sini adalah mengatur si easy localization. Nah, karena saya nggak ada aneh-aneh, dan tinggal di copy aja si run-nya ini di seperti ini, copy, lalu paste si run dan my app tetap. Dan di sini kita atur untuk support lokal. Nah, pertama saya support untuk bahasa Inggris global, dan di sini ID global juga. Ini berarti kita hapus, dan selanjutnya adalah lokal untuk PL atau Polandia atau Polish istilahnya. Nah, di sini berarti PL, berarti kita akan mentranslate ketiga bahasa ini. Selanjutnya ada bagian path asset translation. Nah, di sini kita mengatur translates. Nah, ini disesuaikan aja si path-nya. Ini fallback lokalnya bisa kita uncomment. Nah, seperti ini bisa kita uncomment aja. Di si aset ini kita benerin untuk filenya di translates.
Nah, seperti ini. Dan ini path ini harus kita atur di PubSpec. Nah, kita bisa save di sini, lalu balik ke PubSpec, dan di bawah sini kita atur untuk aset ini biasanya aset image, tapi kita ganti untuk aset si file JSON-nya ini. Berarti aset translators. Nah, bisa kita save. Oke. Selanjutnya, ini aset translators harusnya nggak ada kuning. Kita copy aja, rename biar nggak ada kesalahan, name. Nah, oke, sini, oke. Kita save, oke. Balik lagi ke si main.dart. Nah, ada satu lagi konfigurasi untuk mengatur si localization ketika ganti-ganti bahasa, yaitu di material app kita harus mengatur sesuai dokumentasi di sini. Nah, ini karena saya nggak ada aneh-aneh, title doang, dan kita bisa copy di sini material app dan bisa kita paste di sini. Atau kita copy aja sesuai kebutuhan di sini karena saya hanya butuh localization, location, lalu support lokal sama lokal itu sendiri. Nah, kita bisa copy dan paste di sini, boleh di bawah home, boleh di atas juga. Kita save dan di PubSpec YAML ini tidak ada error ya. Di sini tidak ada error, tapi asset directory does not exist. Aset, ini nggak pakai S, hanya aset aja. Oke, kita save sampai tidak ada error atau indikator kuning ini. Oke, udah nggak ada error, dan di main kita udah mengatur untuk bahasa dan si support lokal dan yang lainnya. Dan selanjutnya kita akan mengatur si file generatornya. Nah, di sini kan tadi kita udah mengatur untuk aset translate. Nah, ini harus kita generate menggunakan easy localization. Dan untuk menampung generatornya, saya akan membuat folder di dalam lib ini. Jadi, saya akan membuat folder namanya adalah locale. Nah, di sini nanti untuk menampung file-file yang akan di-generate si localization. Nah, cara men-generate-nya gimana? Kita buka terminal kita. Nah, di sini saya sudah ada mengatur untuk generatornya. Nah, pertama kita harus men-generate si easy localization JSON utamanya, yaitu caranya flutter pub run easy localization (2) lalu generate strip s. Nah, ini adalah source-nya. Jadi di sini source yang ada JSON-nya, atau kalian CSV berarti CSV. Yang ada di sini adalah assets pakai S, dan di sini nggak pakai S, berarti saya harus mengaturnya di sini tanpa S. Nah, asset lalu translators, sudah benar translators, dan outputnya saya akan menaruh pada folder lib dan lokal, yaitu lib dan lokal. Kalau udah, dan kita bisa enter. Salah pengetikan lokal (2). Nah, ini enter, otomatis nanti akan di generate si translators-nya ini di lokal. Nah, seperti ini, generate lokal. Oke. Selanjutnya ini kan udah di generate nih ke bahasa, lalu maksudnya ke PL, ke IN dan ID. Selanjutnya gimana cara men-generate key-nya? Nah, kita pakai lagi si run easy localization generator ini, tapi kita tambahin dengan yang namanya si key-nya. Nah, kita akan yang tadi kan generate si generator si loadernya. Nah, sekarang si key-nya caranya strip F. Nah, ini tinggal disesuaikan F lalu keys. Nah, karena akan membuat keys dan outputnya di lokal, maksudnya name-nya. Jadi output name-nya adalah lokal. Saya ini terserah kalian sih gimana cara mengetikkannya. Jadi kalau saya biasanya lokale
underscore lalu keys. Nah, keys.g.dart. Nah, yang penting adalah generator atau file ininya .g.dart. Nah, untuk local keys ini kalian bisa ganti dengan kunci atau apapun. Nah, kita enter aja, otomatis nanti akan di-generate key yang ada di dalam lib lokal. Nah, seperti ini kita lihat local keys. Nah, ini adalah key yaitu bahasa dan welcome. Selanjutnya, bagaimana cara pakainya? Kita pergi ke language, home. Nah, pertama saya akan mentranslate si bahasanya ini. Nah, caranya gimana? Kita tinggal panggil si local key-nya. Nah, cara manggilnya adalah locale keys. Nah, ini ada auto suggestion untuk import, jadi diimport aja, dan dot bahasa. Nah, oke. Ini untuk mentranslate bahasa. Ini untuk key-nya doang. Nah, cara mentranslate-nya berarti kita harus menambahkan tr. .tr. Nah, seperti ini. Apa ini tr? Translation artinya, maksudnya detailnya maksudnya. Si detail untuk tr ini kalian bisa baca dokumentasi di sini. Jadi harus mengatur untuk tr ini untuk mentranslate yaitu single si text-nya ini. Jadi tr ini akan error karena kita belum mengimport easy localization di file ini. Jadi saya import easy localization, nah .dart. Seperti ini, tidak ada error lagi. Dan sekali lagi kita copy .tr-nya biar cepat untuk mentranslate si selamat datang Dev Indo. Nah, untuk key-nya ini key saya copy lagi biar cepat, lalu paste ini adalah welcome karena untuk menampilkan selamat datang tadi. Oke, bisa kita save. Selanjutnya gimana caranya untuk mengatur-ngatur bahasanya. Jadi ketika di sini ini error, harus kita hot restart atau restart full kalau tidak bisa untuk hot restart. Nah, kita abaikan dulu yang merah ini, kita pergi ke language untuk mengatur cara mengubah-ubah bahasanya. Nah, caranya gimana? Ketika nanti saya klik si bahasa Indonesia, saya harus mengatur si bahasa di device ini adalah bahasa Indonesia. Nah, ini ada error, saya stop dulu dan rilis ulang karena tadi kita udah mengatur beberapa file baru di roundup ini. Nah, kalau ada perubahan di sini berarti kalian harus rilis ulang si emulator atau device kalian. Oke, balik lagi ke language. Cara mengaturnya gimana? Kita menggunakan asinkronus, berarti asing dulu di sini. Nah, selanjutnya saya akan memanggil si lokal atau lokal istilahnya konteks untuk lokalnya. Jadi sini saya atur konteks dot set lokal. Karena saya akan mengaset si lokal bahasa yang ada di device ini. Jadi di set lokal ini saya akan mengeset pertama di sini adalah lokal bahasa Indonesia. Di main.dart tadi kita udah mengatur lokal ID, IN dan PL. Jadi di sini bisa kita copy aja lalu paste di set lokal di sini. Nah, kalau ada error begini berarti kita harus mengimport file yang berkaitan dengan set lokal ini. Jadi kita import easy localization di sini. Oke, tidak ada error lagi. Dan selanjutnya kita akan mengatur untuk bahasa Inggris. Di sini dan bahasa Polis atau Polandia di sini. Jadi ini untuk lokal IN dan ini untuk lokal Polis. PL berarti. Oke. Tinggal kita save aja dan kita tunggu sampai reboot ulangnya beres. Oke. Udah beres untuk reboot ulang dan di sini belum saya save. Jadi kalau udah muncul semuanya harus di save biar nge-reload untuk file si language.dart ini. Oke, di sini kita bisa lihat localization inisialisasi
Dan load asset translate English error, kita save dulu aja yang ini, translators.en.json error. Nah, kita bisa cek di sini apakah benar path-nya, ternyata salah. Di sini harusnya asset doang, tidak pakai s, jadi kita bisa save dan reload ulang. Oke, udah benar. Dan di sini masih language dan welcome Devindo ini benar. Berarti di sini ada kesalahan untuk yang bahasa, tapi sebenarnya kayaknya nggak ada yang salah sih. Tapi ini, oh iya, benar, betul. Ini bukan language tapi languages, nah bahasa, karena ini translatean dari bahasa. Jadi untuk mengatur, coba kita atur untuk bahasa Indonesia harusnya menjadi bahasa. Nah, kita udah mengatur. Sebenarnya ini udah ada actionnya tapi nggak kelihatan karena kalian bisa melihat di sini tadi ada upgrade. Untuk itu kalian bisa menambahkan pop up di sini. Jadi ketika orang ngeklik, kalian bisa nambahkan pop up, are you sure to change this language or anything, kayak gitu. Ketika oke, berarti kalian tinggal mengubah atau memanggil si fungsi si set lokal ini. Nah, karena di sini saya nggak ada pop up, otomatis harusnya langsung berubah. Ketika kita balik, dia harusnya berubah. Nah, ini udah berubah bahasa dan selamat datang. Kita coba untuk berubah polis dan kalian bisa melihat di sini akan perubahan ke PL. Nah, PL save berarti udah berubah menjadi PL dan nah ini udah menggunakan bahasa polis. Ini cukup sederhana banget. Kalian bisa melihat ini di repository saya. Nanti linknya ada di bawah deskripsi. Kalau kalian merasa ngomongnya saya cepet banget, kalian bisa lambatin di bagian bawah video ini, kan ada pengaturan kecepatannya berapa. Nah, kalian bisa lambatin. Dan ini cukup sederhana. Semoga membantu project kalian lebih bagus lagi, karena ini biasanya sangat penting banget kalau kalian membuat project gede dan dirilis di berbagai negara. Oke, sekian dari saya untuk tutorial mengganti bahasa di dengan menggunakan Flutter. Semoga bermanfaat. See you.